Ya, mama emang kebetulan sakit udah lama, udah stroke pertama itu dari 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini nggak ada tanda apapun karena dia tadi pagi masih makan seperti biasa, masih keliling rumah seperti biasa. Tapi pada saat dia mau tidur istirahat, nggak lama kebetulan adik saya mandi pas turun, habis sholat dia, assalamualaikum mama. Apa sebelumnya sempat sesek. Jadi ya mungkin di bulan suci ini boleh diberikan tempat yang indah. Berapa lama sakit? Berapa lama sakit? Kalau sakit udah lama dari 20 tahun. Tapi kondisi terakhir bagaimana Pak? Kondisi terakhir ya udah biasa seperti biasa, masih sehat, respons, cuman karena stroke jadi beberapa kaki tangannya kan udah nggak bisa gerak dengan baik. Tapi tidak ada kondisi menurun seminggu sebelumnya? Nggak ada, baik aja. Karena tiba-tiba aja. Jadi sangat mendadak, memang kita semua kaget. Saya juga tadi dari Bogor langsung dikabarin mama agak sesek, katanya langsung jalan ke situ. Berarti untuk yang mau masak dan menemani di terakhir adik, kebetulan adik kan memang tinggal sama mama. Mungkin untuk usia, kalau misalnya boleh tahu, untuk usia mama sekarang 82. Sosok bagaimana? Ya kalau yang mama ini, ya ini salah satu kan cucu pertama ya, karena jadi cucu kesayangan dia juga. Ada dua lagi, ada Atala, ada El, yang mungkin selalu diingat kalau dia nonton TV karena sayang banget ya gitu. Walaupun kadang ingatannya udah lupa ya, udah sering lupa, tapi terlalu banyak kenangan lah gitu loh mama itu, karena saya umur 7 tahun baru punya adik gitu. Jadi kemana-mana berdua sama mama, diantar. Kebetulan papa juga dinas kan waktu itu di kapten kapal, sering keluar, jadi mama kita berdua lah, jadi benar-benar dekat banget sama mama. Apa sendiri mungkin mengenal almarhum mama sebelumnya terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir di pemakaman Eyang Mama. Eyang Mama itu adalah sosok yang mengajarkan saya artinya kesabaran. Keluarga papa itu memang terkenal dengan kesopanannya, dengan kesabarannya, dan Eyang Mama merupakan dari kecil sosok yang suka menjaga saya, merawat saya. Bahkan saya ingat kenangan yang paling berkesan untuk saya adalah ketika saya waktu itu sunat, yang nginep di rumah dan jagain saya itu adalah Eyang Papa dan juga Eyang Mama. Jadi mungkin itu adalah beberapa memori yang melekat di saya. Tapi mungkin mengajarkan kesabaran dalam hal seperti apa sih? Bagaimana sih interaksi antara cucu pertama dengan Eyang? Pertama mungkin karena penyakitnya sudah cukup lama, jadi Eyang Mama itu kalau teman-teman mengikuti jejak digital saya dari dulu ya kan sering menghabiskan waktu sama Eyang Mama tuh ketika bulan suci. Eyang Mama udah mengidap penyakit short term memory loss, jadi ingatan-ingatan jangka pendek itu sering lupa, yang diingat itu ingatan 10 atau 20 tahun yang lalu. Jadi setiap kali ketemu saya, hal pertama yang selalu diucapkan adalah cucu Eyang yang cakep ya, yang bahasanya tuh cantik, karena kalau orang zaman dulu itu kan ngomong ganteng itu cantik, apalagi kan orang Medan ya, orang Medan. Lalu 2 menit setelah itu selalu nanya, udah nikah belum Feral, ini cucu Eyang yang ganteng ini udah nikah belum?
Farel bilang, selalu saya bilang, belum Eyang, doain ya. Tapi nanti 2 menit lagi nanya hal yang sama. Cuman yang saya syukuri adalah semua pencapaian-pencapaian dalam hidup saya, Eyang sudah menjadi saksinya, dan itu selalu Eyang ingat. Jadi pertama kali saya bisa berhasil sukses di entertainment, saya bisa beli rumah, Eyang adalah salah satu orang yang saya ajak ke rumah juga. Ketika saya jadi wakil rakyat, alhamdulillah Eyang juga sempat menyaksikan, jadi itu kebanggaan tersendiri artinya. Oke, mungkin sedikit mungkin kan bentar lagi Idul Fitri ya, mungkin momen Idul Fitri dengan yang sering di sini. Ya, yang pasti yang selalu diingat masakan Eyang ya Pak ya. Eyang itu sangat menjunjung tinggi kebersamaan keluarga, jadi meskipun teman-teman bisa lihat tempat tinggalnya sederhana, tapi itulah tempat tinggal di mana Papa tumbuh besar dari dulu dan tidak pernah berubah. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan yang kita alami di sana, terutama Eyang itu senang banget masak ketupat, lontong sayur sama ayam, opor ayam. Meskipun dari dulu kan saya suka fitness ya, jadi jaga makan, tapi khusus untuk kayak mama tuh pasti opor ayamnya saya makan dan saya habiskan gitu, meskipun banyak santan dan segala macam kan. Mungkin pesan dari Eyang yang tersampaikan apa sih Kak? Yang Kak ingat? Alhamdulillah, maksudnya segala pencapaian dalam hidup saya Eyang sesuai menyaksikan. Cuman mungkin itu tadi ya yang sering ditanyakan tuh, udah nikah atau belum? Udah nikah atau belum, mungkin itu kali ya. Tapi ada nggak sih Kak pesan cek kehidupan gitu yang benar-benar diingat gitu yang dari Eyang selalu kasih Lebih ke contoh mungkin ya, jadi yang papa, yang mama, makanya mungkin kalau teman-teman media bisa lihat papa itu merupakan sosok yang sangat bijak dan sabar ya. Itu saya rasa adalah hasil didikan dari Eyang mama dan Eyang papa juga. Eyang mama mengajarkan bagaimana kita harus selalu berbuat baik, terutama itu sama lingkungan sekitar kita ya, sama tetangga-tetangga itu sangat akrab, sama keluarga itu sangat dekat gitu. Dan Eyang papa pun juga merupakan sosok yang sangat sabar gitu. Jadi kalau teman-teman lihat papa itu sosok yang sabar, mungkin kedua orang tua papa itu bisa 3 kali lipat lebih sabar daripada papa, dan selalu tersenyum. Tadi ketemu Eyang kapan? Sebetulnya itu hal yang agak sedikit saya sesali ya. Jadi 3 hari yang lalu ya Pak ya, itu sebetulnya Eyang mama ngajakin kita semua buka puasa bersama karena keadaan kesehatannya membaik katanya 3 hari yang lalu. Jadi sempat dirawat di rumah sakit, lalu 3 hari yang lalu keluar dari rumah sakit. Nah kita itu mengadakan acara buka puasa bersama. Cuman sayangnya papa ada kesibukan tersendiri, saya juga beberapa hari ini kan sibuk ke dapil dan juga sibuk rapat-rapat di kantor gitu. Jadi tidak sempat. Nah hari ini saya lagi di kantor, lagi rapat, tiba-tiba dapat kabar pertama katanya Eyang kritis kondisinya gitu. Dan begitu saya telepon ternyata sudah meninggal. Jadi saya langsung menuju ke kediaman ya, langsung sama keluarga di situ dari tadi siang. Jam berapa sih tepatnya? Tepatnya meninggalnya sebelum zuhur ya Pak ya, 12:15 ya, sekitar waktu zuhur. Itu saya lagi pas banget lagi mau rapat, dapat kabar itu ya langsung balik saya. Atau sedikit kenangan sama Eyang Ini yang sering dicari ini Pak ya. sering dicari sama Eyang. Ya aku sama kayak Kak Farel sih, maksudnya yang aku keselin tuh waktunya tuh jarang ketemu. Terus aku juga kaget sih, posisi aku juga lagi di rumah mama kan, tadi lagi di rumah mama, terus tiba-tiba dapet kabar juga kayak gini, langsung dulu ke rumahnya mama gitu. Ya, lebih baik tuh waktu kecil sih sama Kak Farel kan. Kita dulu sering banget ditinggal sama mama, sama papa Iwan gitu di sana. Yang ngajarin kita berenang, yang ngajarin main pingpong, bahkan dulu bowling juga yang mama sama yang papa seneng ya Pak ya. Jadi bowling itu merupakan olahraga favorit keluarga kita lah dari dulu. Nah, itu yang semua yang mengajari kita berdua. Pak Vero, sedikit dong kenangan tahun lalu lebaran bersama yang sedikit apa aja sih biasanya kalian tuh bersiap? Tahun lalu itu setiap tahun ya kita yang pasti akan makan bersama keluarga. Yang itu selalu masak untuk kita. Dan tahun lalu kalau nggak salah sempat kunjungin rumah baru aku ya Pak ya. Kan tahun lalu alhamdulillah pindah rumah ke Sentul. Saya juga
punya cita-cita waktu itu kalau punya rumah, ingin punya lift, itu ya salah satunya supaya ketika keluarga saya yang udah berumur itu bisa mengunjungi dan nyaman gitu. Dan salah satu alhamdulillah ya mama sempat berkunjung ke rumah saya tahun lalu, itulah kenangan yang paling diingat gitu. Ini doanya ya. Dari bapak. Ya doanya nggak lain lah ya, bahwa kalau orang bilang kasih orang tua itu kan sepanjang masa ya. Mungkin anak tuh nggak bisa membalas lah, tapi paling nggak doa dari orang tua terdekat. Mudah-mudahan mama dilapangkan di kuburnya dan diterima di tempat yang tinggi di sisi Allah. Makasih ya teman-teman sekalian. Ya. Jackie. Buka puasa bentar lagi yuk. Oke. Ya, terima kasih ya Pak.